Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Dia Safitri dari kelas 12 IPA 1 ingin menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Yang pertama ini ada revolusi hijau. Revolusi hijau ini adalah perubahan besar dalam cara bercocok tanam dari cara tradisional menjadi cara modern, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Revolusi hijau ini disponsori oleh Rockefeller Foundation. Norman Borlaug dan ahli agronomi Amerika menemukan varietas gandum unggul yang cocok dengan kondisi alam Meksiko. Lalu berkat penemuannya ini, Norman Borlaug dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Lalu bagaimana sih revolusi hijau di Indonesia? Pada masa pemerintahan Orde Baru, gerakan revolusi hijau digiatkan kembali dengan program Panca Usaha Tani. Selain program Panca Usaha Tani, pemerintah Orde Baru juga memulai gerakan transmigrasi dan pelita. Selama masa pemerintahan Orde Baru, program pelita sudah dilakukan sebanyak 6 kali sejak tahun 1974 sampai 1988. Pada masa reformasi dilakukan beberapa upaya revolusi hijau, antara lain dibentuknya gerakan mandiri atau yang disingkat dengan GEMA, termasuk gerakan mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau GEMA Hortina menuju ketahanan hortikultura dan peningkatan produk pertanian padi dengan menggunakan System of Rice Intensification atau SRI. Lalu revolusi hijau ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Berikut dampak positif dan negatif dari revolusi hijau. Yang pertama ini dampak positifnya, yaitu mendorongnya varietas unggul di bidang pertanian, mendorong penggunaan teknologi pertanian di kalangan petani, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pertanian, menciptakan kestabilan ekonomi terutama di sektor pertanian. Lalu selanjutnya ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini yaitu petani yang belum siap dengan kemajuan teknologi akan tertinggal dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Lalu ada penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk. Begitu juga dengan penggunaan pestisida yang justru mendorong munculnya hama jenis baru. Yang kedua ada teknologi transportasi. Di teknologi transportasi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu sistem transportasi darat, sistem transportasi air, dan sistem transportasi udara. Yang pertama ada sistem transportasi darat. Pada 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Pada 1953 terjadi dieselisasi perkeretaapian di Indonesia. Pada 1963 semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada 1973 PNKA berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Pada tahun 1991 PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Perumka kemudian berubah lagi menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. Pada 31 Juli 1995, pemerintah meresmikan penggunaan kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede yang mempunyai kecepatan 120 km per jam. Dengan menggunakan kereta api ekspres tersebut, perjalanan Surabaya-Jakarta yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat disingkat menjadi sekitar 9 jam. Adapun Argo Gede melayani rute lintas Jakarta-Bandung dengan lama perjalanan hanya 2,5 jam. Yang kedua ada sistem transportasi air. Pada awalnya dimonopoli oleh KPM atau Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
maskapai pelayaran Belanda untuk menyaingi KPM. Pada 5 September 1950 didirikan penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau Pepuska. Namun karena tidak mampu bersaing dengan KPM, Pepuska pun bubar. Pada 28 April 1952, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI pada masa Orde Baru selama Pelita 5. Pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Lalu ada sistem transportasi udara. Pada masa Hindia Belanda dipegang oleh perusahaan Belanda KNILM pada tahun 1949. KLM menyerahkan pelaksanaan penerbangan ke Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesia Airways pada 26 Januari tahun 1949. Pesawat yang digunakan adalah pesawat DC-3 yang bernama Selawah RI-001. Pesawat ini dibeli dari hasil patungan oleh masyarakat Aceh. Pesawat ini menjadi bukti nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Perkembangan perusahaan penerbangan dimulai pada 1970-an. Selain Garuda, muncul perusahaan penerbangan lain seperti Merpati, Sempati, Mandala, dan Pelita. Pada 1990-an, pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737 dan 747, Fokker 28 dan 100, DC-10 dan MD-11 serta Airbus mulai beroperasi. Yang ketiga ada teknologi kedirgantaraan. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Pada 8 Juli 1976 dengan menggunakan roket Amerika Serikat Hughes atau HS-333 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral. Satelit pertama milik Indonesia yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel atau sekarang yang disebut dengan Telkom berhasil mengorbit. Total ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada 1976. Tokoh perintis penerbangan Indonesia adalah Nurtanio Pringodisurio pada tahun 1947 bersama Wiweko Supono. Nurtanio membuat pesawat layang atau glider Zogling NWG Nurtanio Wiweko Glider pada saat A.H. Nasution menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional. Didirikan Depot Penyelidikan, Percobaan, dan Pembuatan Auri. Depot itu lalu berubah menjadi Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau yang disingkat LAPIP setelah kematian Nurtanio pada tahun 1966. LAPIP berganti nama jadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau LIPNUR pada tanggal 26 April 1976. PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN secara resmi didirikan dengan B.J. Habibie sebagai direktur utamanya pada 11 Oktober tahun 1985. PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. IPTN kemudian berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada 24 Agustus tahun 2000. Pada tanggal 31 Mei 1962 dibentuklah Panitia Astronautika. Panitia Astronautika merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal atau yang disingkat PRIMA, afiliasi Auri dan ITB pada 22 September 1962 dan pada 27 November 1967
berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 236 tentang formasi pembentukan LAPAN, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang disingkat LAPAN. LAPAN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta pada 2 September tahun 1965. Badan ini kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Komando Survei dan Pemetaan Nasional atau yang disingkat Konsurtanal dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional atau Desurtanal. Pada 17 Oktober 1969, pemerintah kemudian membentuk organisasi Bakosurtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Lalu yang keempat ada teknologi informasi dan komunikasi. Telegraf pun mulai digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk memudahkan komunikasi Batavia Bogor pada tahun 1855. Sementara itu, teknologi komunikasi berupa telepon lokal sudah digunakan terlebih dahulu pada tahun 1882. Pada Juli 1909 di Jakarta ada surat kabar mingguan Bumiputera yang dipimpin Sultan Muhammad Salim. Medan Prijaji di Bandung yang munculnya hampir bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo. Lalu radio pertama yang ada di Indonesia adalah Bataviase Radio Vereniging atau BRV pada 16 Juli 1925 pada masa pendudukan Jepang. Jepang membentuk Badan Pengawas Siaran Radio yang dikenal dengan nama Hosokanri Kyoko. Sultan Syahrir berhasil menyadap siaran radio sekutu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentang berita kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Setelah proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui siaran radio Hosokanri Kyoko selama Agustus tahun 1945. Angkasawan Indonesia atau sebutan untuk penyiar radio terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. Pejuang radio Jusuf Ronodipuro tercatat sebagai salah satu angkasawan yang berhasil mengudarakan berita proklamasi melalui radio milik Jepang pada masa Orde Baru. Televisi Republik Indonesia atau TVRI dan RRI dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. TVRI juga menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media. Lalu yang terakhir ada teknologi arsitektur dan konstruksi. Setelah proklamasi kemerdekaan, teknologi arsitektur Indonesia berkembang pesat dengan munculnya bangunan-bangunan bercorak kontemporer. Peran tokoh-tokoh Indonesia dalam menentukan rancang bangun arsitektur di Indonesia semakin terlihat, di antaranya Presiden Soekarno, Fredrik Silaban, Sujudi, Han Awal Sediatmo, dan Djokorda Rakasukowati. Presiden Soekarno menyumbangkan ide-ide arsitekturnya dalam bangunan-bangunan yang masih dapat kita lihat seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Gedung Planetarium, Wisma Nusantara, dan Gedung Sarinah. Fredrik Silaban dikenal sebagai perancang bangunan masjid terbesar di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal. Arsitektur Sujudi dan Han Awal adalah perancang gedung MPR atau DPR yang dulu dikenal sebagai Gedung
Konevo. Teknologi arsitektur semakin berkembang dengan ditemukannya teknologi baru dalam membangun konstruksi tata kota oleh Sediatmo dan Djokorda Rakasukowati. Sediatmo berhasil menemukan teknologi konstruksi cakar ayam. Djokorda Rakasukowati berhasil menemukan landasan putar bebas hambatan atau LPBH 80 atau yang lebih dikenal dengan istilah teknologi Sosrobahu.